Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh faktor abiotik dan biotik terhadap pertumbuhan pada hewan. Biologi hewan mempelajari tentang makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya yang berada di sekitarnya. Dalam arti yang sebenarnya, interaksi utama yang berlangsung antara makhluk hidup animate dan benda tidak hidup, yaitu inanimate. Di dalam suatu ekosistem, misalnya ekosistem Reseries, adalah hubungan antara saling berhadapan interaksi secara langsung atau tidak langsung antara komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya antara sistem akar tumbuhan dengan air dan nutrien di dalam tanah, atau antara sistem pencernaan pada cacing dengan serasah di tanah. Faktor biotik dan abiotik merupakan bagian dari terciptanya suatu ekosistem. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan hidup hewan di lingkungannya. Selain itu, interaksi organisme dan lingkungan mempengaruhi distribusi dan kelimpahan. Adapun pengaruh biotik dan abiotik terhadap perkembangan hewan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor abiotik, di mana faktor abiotik merupakan faktor yang tidak hidup, di antaranya suhu, air, kelembapan, cahaya, topografi, dan lain-lain. Peran dari faktor abiotik tersebut juga dapat menjadi faktor pembatas bagi hewan. Yang pertama ada faktor suhu, di mana suhu merupakan salah satu faktor pembatas penyebaran hewan dan selanjutnya menentukan aktivitas hewan. Rentangan suhu lingkungan di bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan rentangan penyebaran aktivitas hidup. Suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimiawi yang berada di dalam tubuh dan sekaligus menentukan kegiatan metabolisme, misalnya dalam hal respirasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulannya bahwa suatu suhu air yang paling baik bagi sintasan dan pertumbuhan benih ikan tertentu yang dipelihara dengan sistem respirasi adalah kondisi suhu yang stabil, yaitu 29 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Stabilitas suhu air dengan kisaran maksimal kurang lebih 1 derajat Celcius perlu dipertahankan selama pemeliharaan. Yang kedua ada oksigen, di mana oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernapasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan faal tubuh. Walaupun pada organisme yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya, organisme anaerobik seperti pada beberapa jenis bakteri. Pada umumnya, organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, termasuk hewan. Kadar oksigen atmosfer pada setiap tempat bisa berbeda. Misalnya di daratan tinggi lebih rendah kadar oksigen atmosfernya dibandingkan dengan di dataran rendah. Hewan dapat beradaptasi pada dataran tinggi yang memiliki kadar oksigen atmosfer lebih rendah secara fisiologis, misalnya dengan peningkatan kadar sel darah merah. Yang ketiga ada air, di mana organisme termasuk hewan tidak memungkinkan terlepas dari air. Air merupakan komponen utama atau komponen terbesar, sekitar 95% sel tubuh. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barrier atau penghalang fisiologis, ekologis, maupun keadaan fisiknya. Oleh karena itu, bagi hewan akuatik atau hewan air, lingkungan perairan merupakan habitat hidupnya. Bagi hewan darat, air tetap menjadi sumber daya yang sangat vital atau yang sangat dia perlukan untuk seluruh reaksi metabolisme di dalam tubuhnya. Kebutuhan akan air bagi hewan dapat dipenuhi dengan minum. 4 ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan.
Yang kelima ada garis lintang, di mana garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Ada faktor biotik, di mana faktor biotik ini merupakan faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan ekosistem dan biosfer. Hewan sebagai organisme heterotrof membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Energi merupakan tenaga untuk melakukan aktivitas. Untuk hewan, contohnya aktivitas seekor hewan meliputi semua kegiatan mulai dari mencari makan sampai pergerakan molekul-molekul di dalam sel tubuhnya. Untuk mendapatkan energi, hewan biasanya mengkonsumsi organisme lain. Interaksi antara hewan dengan lingkungannya mempengaruhi dan menentukan distribusi dan kelimpahan dari makhluk hidup atau hewan tersebut. Apabila terdapat spesies hewan yang tidak dapat bertahan di suatu lingkungan tertentu, maka hewan tersebut harus berpindah tempat menuju lingkungan yang sesuai. Kalau tidak, maka makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut akan mati atau punah. Sekian dari materi tentang pengaruh faktor abiotik dan biotik terhadap pertumbuhan hewan. Saya mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.